Selamat malam, para hadirin yang terhormat. Terima kasih untuk datang. Udah kayak mau MC. Salah. Oke, selamat malam buat para penonton Unseen. Di episode kali ini gue mau bercerita mengenai beberapa urban legend Indonesia yang terkenal. Buat kalian pernah denger nggak? Nah, di sini ada dari situs ussfit.com/urban strip legend strip Indonesia. Di sini ada 10 urban legend Indonesia yang terkenal judulnya. Indonesia memang dari dulu terkenal dengan hal-hal mistis seperti santet atau bahkan urban legend yang kini masih banyak dibahas. Bahkan banyak yang masih percaya dengan adanya makhluk-makhluk tersebut di zaman sekarang. Oleh karenanya, jangan heran apabila masih banyak masyarakat yang masih meyakini adanya mitos-mitos. Nah, kini USS Fit akan membahas mengenai urban legend yang terkenal Indonesia. Mungkin beberapa di antaranya pernah kalian dengar atau kalian temui. Yang pertama, sosok Nenek Gayung. Ya. Kemudian ada yang kedua, hantu tanpa kepala di pemakaman Jeruk Purut. Kemudian Mr. Gepeng. Next ada Kakek Cangkul. Kemudian ada kuntilanak merah di terowongan Casablanca. Kolor ijo, Nyi Roro Kidul, Nenek Gerondong, Wewe Gombel, Kuyang, dan Kuyang. Udah ternyata. Saya pikir masih ada bawahnya lagi. Mohon maaf. Oke, yang menarik dari 10 urban legend yang memang sering kalian dengar atau mungkin yang sudah pernah bertemu, percaya gak percaya, tapi boleh di-share pengalaman kalian di kolom komentar. Ya, kolom komentar situ. Tepuk tangan juga boleh. Itu ketawa, salah pencet. Op. Nah, itu dia. Oke, udah cukup. Lupa belum mencet lagi. Oke, untuk di episode kali ini kita akan membahas mengenai sosok kolor ijo. Oke, kalau di sini gambarnya seninya ini diperlihatkan. Sebenarnya ini kolornya putih ya kalau di laptop saya ya. Badannya hijau kayak Hulk. Lo gak kelihatan ya? Nonton dong. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Yayas ya? Cewek lo. Oh itu episode sebelumnya? Oh iya. Oke, mungkin banyak yang nanya dari kemarin waktu pas di episode Gugur Bunga, Yayas cewek lo. Jadi campers gue ini ceweknya Yayas namanya. Jadi udah ya gak usah penasaran lagi please. Ya udah punya pacar. Jadi gak usah komen-komenin lagi ya. Gak ada. Oke. Kolor ijo yang juga tak kalah ramai pada beberapa tahun lalu. Tepatnya pada tahun 2003. Yang mana ada sebuah kasus pemerkosaan di Kampung Cijengkol, Kecamatan Setu, Bekasi.
Si korban menceritakan kalau dirinya telah diserang pria bertubuh besar dengan banyak bulu yang menggunakan celana pendek berwarna hijau. Setelah cerita seram itu viral, kolor hijau langsung merambat ke kampung-kampung di Indonesia. Sejak saat itu, banyak yang menyimpulkan bahwa sosok ini adalah seseorang yang sedang menyempurnakan ilmu hitamnya dengan syarat memperkosa wanita. Itu singkat mengenai sosok si kolor hijau. Kemudian di sini juga ada artikel dari kumparan.com. Di sini mungkin langsung saja saya bacakan. Makhluk astral yang sangat terkenal di tahun 2000-an ini membuat banyak kontroversi di tengah-tengah masyarakat dengan kemunculannya yang banyak mengganggu korbannya yang rata-rata ialah kaum wanita. Konon dikabarkan hantu kolor hijau ini juga suka memaksa korban untuk melakukan hal intim. Bahkan ada wanita yang sampai tewas akibat teror tersebut. Kenapa hantu ini disebut dengan kolor hijau? Itu dikarenakan hantu ini memakai celana pendek berwarna hijau. Dan ada pula yang mengungkapkan bahwa penampakan hantu ini memang berwarna hijau. Dan istilah kolor itu sendiri melambangkan hal yang nakal, yang disematkan karena hal tabu yang dilakukan makhluk ini. Beberapa waktu lalu sempat dihebohkan oleh pengakuan beberapa wanita yang pernah ditiduri oleh makhluk ini. Konon, katanya makhluk ini juga mengincar nenek-nenek. Tidak hanya wanita muda saja. Dan katanya cerita misteri kolor hijau ini masih berkembang hingga saat ini di daerah-daerah tertentu. Asal-usul kolor hijau. Kolor hijau ini digambarkan sebagai siluman botak berwarna hijau yang berkeliaran hanya memakai kolor saja. Kolor hijau dikabarkan merupakan salah satu bentuk pesugihan yang dilakukan oleh seseorang untuk melakukan kekayaan secara instan dengan syarat harus memperkosa wanita, baik gadis, janda ataupun yang sudah berkeluarga. Kemunculan kolor hijau pertama kali di Kampung Cijengkol, Bekasi. Seorang wanita yang mengaku telah diperkosa oleh sosok misterius berwarna hijau di sepan putranya. Oke, di depan. Dia yang salah nulis ya guys. Salah nulis dia. Oke, kita ulangi lagi. Seorang wanita yang mengaku telah diperkosa oleh sosok misterius berwarna hijau di depan putranya yang berumur 2 tahun serta mertua perempuannya. Dan sejak kasus tersebut sontak banyak kasus yang serupa terjadi di daerah Jabodetabek bahkan meluas sampai ke bagian Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Menurut cerita hantu tersebut memiliki ciri-ciri berkepala botak, berwujud lelaki dan badan yang besar, berbulu lebat dan memiliki telinga yang lebar. Serta celana kolornya yang berwarna hijau tidak ketinggalan dari sosok hantu ini. Menurut cerita, bila seseorang telah ditangkap oleh hantu kolor hijau ini tidak akan bisa melepaskan diri. Di sini kita akan membahas bagaimana cara mengusir kolor hijau. Ini masih dalam kumparan.com. Ya, tulisan yang ada di kumparan.com. Bagaimana cara mengusir kolor hijau? Karena kisah menyeramkan hantu kolor hijau ini meresahkan banyak warga yang tidak ingin menjadi korban dari hantu ini. Oleh karena ini banyak warga yang memagari rumahnya menggunakan bambu kuning dan daun kelor yang dipercaya warga memiliki kekuatan magis yang tidak bisa membuat makhluk ini masuk ke dalam rumah. Konon katanya hantu kolor hijau ini juga memiliki kelemahan terhadap bawang putih. Sebentar. Ini kolor hijau apa vampir ya? Apa Dracula? Hah? Vampir bawang putih kan? Hah? Masih temenan? Temenan mereka. Vampir kolor hijau. Itu mereka temenannya dari mana ya? Oh, ibarat kalau vampir keren kan dandanannya. Dr. Strange. Iya gak? Kolor hijau Hulk. Temenan. Iya. Tadi gue baca nyampe mana? Oh, bawang putih. Dan bagi para wanita yang berpergian disarankan selalu membawa bawang putih agar makhluk kolor hijau ini tidak dapat mengganggu. Teror mengerikan akan hantu kolor hijau ini, ada kasus seorang wanita yang dipaksa untuk memenuhi hasrat kolor hijau ini. Sampai tertusuk alat vitalnya hingga tewas. Tapi belum ada penjelasan lebih mendalam akan kasus ini. Itulah ulasan mengenai hantu kolor hijau yang sangat booming pada tahun 2000-an.
hingga diangkat kisahnya di layar TV Indonesia. Dari ulasan ini dapat ditarik kesimpulan agar senantiasa memperkuat iman agar terhindar dari hal-hal negatif. Sebenarnya saya setuju sih mengenai hal-hal negatif ini. Kita memang harus memperkuat iman kita. Mungkin gini, kalau tambahan buat gue ya, iman dan prinsip disatukan itu akan membentengi diri kita dari perbuatan-perbuatan negatif atau perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain. Yang which is ya kalau merugikan orang lain itu adalah negatif ya. Nah maksud gue adalah di sini gue tidak pernah, gue bukan angkatan 2000. Mungkin kalau buat kalian angkatan 2000 nggak tahu adanya fenomena hantu kolor hijau. Jadi ketika di tahun 2000 ini ya gue pernah mendengar dan pernah melihat di acara TV gitu. Kenapa kita harus memperkuat prinsip dan iman kita? Itu dikarenakan sampai detik ini saya juga tidak pernah melihat sosok kolor hijau sebenarnya. Tadi ada yang bilang badannya hijau, kolornya hijau, kepalanya botak. Jadi gak kebayang. Hijau semua itu berasa kayak manusia ketumpahan cat. Botak lagi, kagak ada rambutnya. Nah maksud saya adalah gini. Di zaman sekarang bahwa perumpamaan kolor hijau entah itu benar apa enggak mitosnya yang dia memperdalam atau ingin melakukan pesugihan untuk mendapatkan kekayaan secara cepat, itu gue nggak tahu, gue nggak paham. Mungkin untuk yang merasa pakar mengenai perkolor hijauan, hitam kolor gue, hati gue hijau. Oh itu mata gue, iya mata duitan dong kalau mata hijau, bercanda. Jadi kalau misalnya yang mungkin paham masalah perkolor hijauan boleh komentar juga di bawah. Jadi gini, nggak tahu ya, kalau kita tarik dengan kehidupan sekarang banyak sekali orang-orang di luar sana. Banyak sekali orang-orang di luar sana yang melakukan hal-hal bejat, hal-hal negatif. Contohnya kalau kita melihat banyak di berita adanya kasus pelecehan. Ya, terutama seksual. Entah itu kekerasan atau apapun itu. Dan gue sih notabene gue sangat menindak tegas ya untuk perilaku-perilaku hal atau orang-orang yang melakukan hal tersebut. Jadi gue berharap mudah-mudahan ada tindakan tegas dan kalau memang sudah tertangkap orangnya itu diberikan hukuman yang seberat-beratnya. Karena bukan hanya psikologinya si korban, tapi itu juga banyak sekali merugikan. Jadi menurut gue sosok kolor hijau ya sampai saat ini selama gue melihat berita kayak masih banyak deh dalam sosok manusia ya. Itu sih yang gue lihat gitu. Jadi mudah-mudahan ini bisa dijadikan pelajaran juga nih buat kalian mengenai sosok kolor hijau. Tapi sekarang kita akan membahas bagaimana mitos dari kolor hijau. Itu hanya pesan aja ya dari Fadi Iskandar. Jadi buat kalian cowok-cowok di luar sana ataupun nggak tahu ya sekarang cewek melakukan kekerasan seksual apa enggak saya juga nggak tahu. Yang pasti banyak sekali korbannya adalah wanita. Jadi tolong sekali buat kalian yang berpikiran-pikiran kotor atau berpikiran macam-macam atau mendiskreditkan wanita, kalian sama aja kayak kolor hijau. Menurut gue lebih hina dari kolor hijau. Kita next ke berita selanjutnya. Ini adalah mitos kolor hijau adalah gambaran masifnya pemerkosaan di negara. Wih, bisa pas. Wih, kaget gue belum. Demi Allah gue belum baca. Nggak, maksud gue adalah kenapa gue menganalogikan kolor hijau itu masih ada ya. Karena itu banyak orang-orang di luar sana yang berpikirannya sangat kotor sekali. Melihat, baru ngeliat ini, wah gitu. Apalagi sampai melakukan. Wah itu ngaco, itu gila. Oke. Ini gue agak setuju nih artikel yang ada di viz.com dengan judul mitos kolor hijau adalah gambaran masifnya pemerkosaan di negara kita. Monster seram pertama yang saya kenal seumur-umur konon hidup di luar garasi rumah orang tua. Tapi selama saya mengikuti aturan, niscaya semua akan aman-aman saja. Orang tua dulu sering bilang kalau saya bebas keluyuran kemana saja di ketika matahari masih terik. Asalkan saya pulang sebelum maghrib. Konon, hantu
setan, dan monster akan keluar saat matahari terbenam. Sewaktu kecil saya sering diperingati oleh hantu-hantu ini. Tapi ada satu monster yang paling nempel di ingatan. Kolor hijau. Sasa, masuk rumah. Nanti diculik kolor hijau. Begitu teriakan ART di rumah dulu. Saya selalu menurut, mendengar teriakan tadi. Saya pasti buru-buru masuk rumah lewat garasi dan mengintip keluar sembari menutup pintu. Apa mungkin si kolor hijau ada di luar sana? Dia gak pernah muncul sih, tapi saya yakin dia bisa muncul kapan saja. Dalam bayangan saya kolor hijau bentuknya monster hijau besar dan jelek yang cuma pakai celana pendek. Bayangan ini saja sudah cukup bikin saya yang masih 7 tahun ketakutan. Saya percaya si kolor hijau akan menculik dan menyembunyikan saya di bawah lengannya yang berkeringat. Dan warna hijaunya yang menempel ke muka saya. Sampai sekarang saya gak pernah suka sama monster-monster hijau. Berkepribadian baik, mau itu Shrek, Hulk, sampai ke Mike Wazowski. Mana Monster Inc? Mike Wazowski Monster Inc. Oh, memang sudah 10 tahun lebih saya berhenti menuruti aturan pulang sebelum maghrib. Tapi gambaran kolor hijau itu terus saja nempel di otak. Baru-baru ini saya menyadari sesuatu. Bahwa kolor hijau itu sebenarnya pemerkosa. Kolor hijau yang menghipnotis perempuan yang menjadi korbannya sampai mereka terlelap. Setelah itu makhluk gaib ini akan merampok rumah dan memperkosa mereka. Dan ternyata kolor hijau memang didasarkan atas sosok pemerkosa yang benar-benar ada di dunia nyata. Pemerkosa yang bernama Buasir Nurkotip tersebut pernah meneror penduduk Probolinggo, Jawa Tengah selama 10 tahun. Buasir baru berhasil ditangkap pada tahun 2014 setelah dia memperkosa 31 perempuan, baik itu ibu-ibu maupun gadis remaja. Dia lalu dijatuhi hukuman 16 tahun penjara. Sosok monster hijau menyeramkan ini pun tercipta karena ulahnya. Setelah Buasir dan banyak kolor hijau lainnya, Bala contohnya, memperkosa 30 perempuan dan dia juga dijuluki sebagai kolor hijau oleh media. Saya geram waktu itu mengetahui fakta-fakta ini. Hantu-hantu di Asia Tenggara terkenal akan kematian yang tragis. Sebagian besar hantu perempuan di Indonesia adalah korban pelecehan seksual atau kekerasan berbasis gender lain. Kita ambil contoh kuntilanak. Arwah gentayangan ini akan menyamar sebagai perempuan cantik untuk memangsa laki-laki yang menatapnya. Dia bebas berkeliaran di malam hari karena semua orang takut padanya. Sayangnya perempuan di seluruh dunia tidak punya kebebasan yang sama sepertinya. Wewe Gombel, makhluk halus dari mitos Jawa yang akan menculik anak kecil dan membesarkannya karena dia tidak punya anak semasa hidupnya. Para orang tua dibuat takut oleh Wewe Gombel. Padahal menurut legenda waktu ini hantu ini bisa merawat anak-anak yang diculik dengan baik. Bahkan jauh lebih baik daripada orang tua asli mereka. Hantu-hantu perempuan Indonesia ini pasti pernah mengalami masa hidup yang tragis. Dan patriarki adalah akar masalahnya. Sedangkan kolor hijau melakukan tindakan kejahatan yang sering dilakukan oleh banyak laki-laki di dunia nyata. Tolong garis bawahi, hai kamu kaum para laki-laki. Serius. Bedanya, warna kulit mereka tidak hijau. Hal ini juga menunjukkan betapa buruk imajinasi kita ketika menggambarkan hantu laki-laki. Mengapa hantu perempuan di Indonesia selalu digambarkan mati tragis, sedangkan hantu laki-laki merupakan predator seksual? Kenapa nggak ada monster yang menyelamatkan anak laki-laki dari orang tuanya yang kejam? Kekerasan yang dilakukan laki-laki dan aktivitas seks tanpa persetujuan kadung dianggap lumrah di Indonesia. Imbasnya kejahatan seksual Buasir tak hanya langgeng sebagai legenda urban tapi juga diangkat sebagai sinetron sepanjang 26 episode. Itu gue baru tahu loh. Itu miris sih. Oke.
Kita lanjutin bacanya ya. Tentu saja menurut gue ini sih 26 episode itu sudah kelewat panjang untuk memisahkan kejahatan manusia brengsek yang memperkosa perempuan di TV. Belum lagi terdapat film-film horor berbudget cekak yang mengangkat tema-tema serupa dirilis nyaris tiap minggu di Indonesia. Sejauh ini saya paling malas nonton film-film seperti ini. Lagian buat nonton film horor murahan tentang pemerkosa berantai sementara di saat yang sama pemerkosa beneran berkeliaran di jalanan. Agak menguras jiwa raga ya. Gue sebagai laki-laki, gue kesel denger dan baca berita ini. Gue kesel. Bagi saya sebagai perempuan, jalan kaki sendirian di Jakarta merupakan kemewahan sekaligus pertaruhan besar. Apalagi jika dilakukan di malam hari. Sewaktu masih kecil saya tinggal di perumahan di kawasan pinggiran kota yang relatif aman. Sekarang saya menyewa kamar kosan di Jakarta yang padat dan akhirnya harus pulang jalan kaki habis kerja atau nongkrong. Kadang saya berharap bisa santai dan berkata bodo amat lah sambil menyumpal kuping pakai earbud mendengarkan podcast sambil berjalan pulang ke rumah malam-malam dengan bahagia. Podcastnya? Ansin Fadi Iskandar. Nggak mungkin nih tahun 2000. Ini sebentar, ini sempat diposting ceritanya itu di tahun 2018 31 Oktober. Hah? Iya belum ada Ansin tapi. Waktu itu masih bikin kontennya jalan-jalan. Nah kan hilang kan jadinya. Sayangnya kenyataan mengajarkan saya agar selalu waspada. Mata terbuka lebar, tinju di kepalan, dan siap menghajar kolor ijo betulan yang berkeliaran di jalanan ibu kota. Sama seperti apa yang tadi saya bilang bahwa itulah sosok kolor ijo yang sebenarnya ya. Di sini ada lagi dari kumparan.com. Ini dengan judul Geger kolor ijo terekam CCTV di Langkat Sumut. Polisi turun tangan. Hah? Ini berita ya? Wah ini gila juga ya. Ini seorang pria memasuki pintu belakang rumah. Ini rumah korban memakai. Wah gila sih ini. Wah gila. Dia bener-bener gak pakai baju loh. Mau masuk rumah orang. Sakit nih orang. Sakit ini orang. Sakit ini orang. Ini ada apa lagi nih? Berita lagi ya. Misteri video kolor hijau yang viral di Binjai terungkap. Ini motif pelakunya. Ya ini ada dari kompas.com beritanya ya. Sangat-sangat meresahkan dan juga menyedihkan. Oke. Aku pikir ini akan berhubungan tentang hal mistis. Tadi kan ada 10 urban legendnya Indonesia. Salah satunya ada kolor hijau. Tapi ketika kita belajar dari kolor hijau, maksudnya bukan belajar dari kolor hijau ya. Kenapa sosok kolor hijau itu dulu sangat menakutkan ketika kita waktu kecil. Dan memang banyak sekali berita-berita yang beredar di tahun 2000-an. Ini membuat apa ya. Ini di dunia nyata tuh ada. Apalagi di era atau di tahun 2000-an. Dan banyak sekali banyak sekali pelaku-pelaku kolor hijau ini yang akhirnya mereka sudah ditangkap. Dan semoga mudah-mudahan di tahun 2021 ini udah tidak ada lagi generasi-generasi kolor hijau yang mestinya sih di bumi hanguskan kayak orang-orang seperti ini ya. Gue gak tahu pikirannya seperti apa. Baik lagi prinsip hidupnya seperti apa dan yang pasti imannya juga gak akan kuat. Tapi kalau kita menghubungkan ke mitos mengenai kolor hijau yang melakukan hal-hal tersebut karena untuk pesugihan atau untuk ilmu tertentu. Itu juga sakit sih. Jadi saya di sini menghimbau sebagai seorang laki-laki. Sangat benci sekali sih dengan apa ya tanda kutip kolor hijau tersebut. Dan mudah-mudahan di tahun ini orang-orang semakin modern pemikirannya, tidak ada yang berpikiran seperti itu lagi. Dan semoga orang-orang di sekitar kita, siapapun itu, yang nonton, yang gak nonton,
Kalau nggak nonton dikasih tahu suruh nonton. Maksa. Oh iya, dengerin podcast tengah malam. Pokoknya intinya aku ingin menghimbau untuk para wanita untuk selalu tetap berhati-hati, berwaspada dan mawas diri. Dan untuk laki-laki juga saya berpesan jangan pernah menggampangkan sesuatu hal yang kalian tidak pernah tahu konsekuensinya apa yang akan kalian dapat di kemudian hari. Mungkin kalian bisa berbuat bejat sekarang, tapi apabila kalian sudah tua, apabila kalian tidak tahu kapan umur kalian, apabila kalian sudah berkeluarga dan kalian mendapatkan balasannya terhadap keluarga kalian bagaimana. Jadi tolong dipikirkan secara panjang sebelum melakukan hal-hal goblok, hal-hal yang bodoh, yang tidak berkeprimanusiaan. Jadi tolong ditahan hawa nafsu itu. Itu aja sih. Saya pikir hari ini kita akan bercerita seram, cuman saya jadi agak emosi. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Jadi kalau misalnya yang mungkin paham masalah perkolor hijauan, boleh komentar juga di bawah. Tukang jahit pasti paham dong perkolor hijauan. Kenapa tukang jahit? Kan kolor hijau. Tukang kolor gitu. Nah, nanya. Tukang kolor. Tepar lu. Dari